Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat, para asatiz, para hujjat, para pengurus DKM yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih berada di penghujung bulan Zulhijjah, penghujung tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah, ada yang pergi haji di sini? Ada. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah mulai berdatangan kembali pulang dianugerahi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, haji yang tiada balasannya kecuali surganya Allah. Bagi kita yang belum disempatkan dilapangkan rezeki untuk pergi haji, menunaikan ibadah haji, dilapangkan waktu, mudah-mudahan insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang Allah mudahkan kita untuk menunaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, sebagaimana perbincangan saya dengan Ustadz Endang, pagi hari ini kita akan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan artinya penjelasan, ya. Fi Adabi Hamalatil Quran, tentang adab-adab pemegang Al-Quran, artinya pecinta Quran, penghafal Quran. Yang disebut hamal Quran bukan hanya penghafal, yang baca Iqra pun, kalau itu yang biasa baca Quran di rumah itu hamal Quran. Lalu bagaimana nanti penjelasan adab-adabnya, nanti kita belajar melalui kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Beliau adalah ulama yang hidup pada abad ke-7 tahun 600-an. Beliau umurnya tidak panjang, 40-an tahun, ya. Dan sampai wafatnya, karena beliau dedikasikan hidupnya untuk ilmu, tidak sempat menikah, Pak. Jadi banyak ulama yang sampai umurnya wafat tidak belum menikah. Sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk beliau. Semoga ilmu beliau bermanfaat, beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah di sisinya, dan kita mudah-mudahan walaupun jedaknya begitu panjang dan jauh di antara kita dan dia dan beliau, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di surganya kelak dan kita diakui sebagai murid beliau. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya pernah bilang, kita beragama itu, agama Islam itu manhaj, cara berpikir, cara hidup, way of life, jadi semua hidup kita harus berislam. Islam itu tidak hanya syariah, Islam itu bukan hanya akidah, Islam itu begitu banyak, luas cakupannya. Dari pagi sampai pagi lagi, aktivitas A sampai Z kita diatur oleh Allah dengan syariat Islam. Mazhab itu cuma membantu kita untuk memahami agama lebih mudah, tapi faktanya kita justru ribut tentang mazhab. Pada para ulama menyusun itu bagaimana umatnya memahami agama bisa lebih mudah, bukan untuk ribut malah. Oleh karena itu kita belajar harus sistematis. Belajar agama secara tidak sistematis cuma akan mengakibatkan pemikiran kita, pemahaman kita terhadap agama secara acak, tidak utuh, tidak sempurna.
sudah tidak utuh, nggak sempurna, kotak-kotak, sepenggal-sepenggal, kita ribut. Ini yang banyak terjadi kita. Maka seringkali kalau dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim yang pernah belajar di pesantren dulu, kalau kita mau belajar agama, kita nurut guru apa yang guru mau ajarin. Kalau di pesantren kok sudah dipaket, di kampus juga dipaket kitabnya apa. Tapi yang kebanyakan ke pengajian-pengajian, kebanyakan pengurusnya yang minta ke guru. Mau belajar ini, belum apa-apa mintanya Ihya Ulumuddin, belum apa-apa belajarnya Al-Hikam. Padahal belajar sholat 5 waktu ini masih belajar. Kan banyak yang udah 40 tahun umat jadi Islam tapi sholat 5 waktunya masih belajar. Tapi begitu ngaji pengennya Ustadz kayak di masjid sana tuh ngajinya Al-Hikam. Nanti dulu Pak. Belajar itu harus ada sistematis. Yang pernah saya bilang, kita dulu masih kecil, apa kita langsung makan soto? Masih bayi itu disuapin, makan yang lembut-lembut dulu, yang mudah kita kunyah. Begitu juga belajar agama, yang mudah kita pahami dulu, yang kunyah. Makanya di pesantren tuh kitabnya yang awal-awal tuh tipis-tipis dulu. Akidahnya matannya Aqidatul Awam. Nanti ada yang ini Jurmiyah, yang tipis-tipis dulu. Mau langsung yang tebel aja mau kemana buru-buru. Gitu. Udah gitu ngaji sebulan sekali. Kan di pengajian di masjid kan sebulan sekali. Ya kan? Ketemunya nanti bulan depan lagi. Nah, kalau ngaji kitab memang kalau saya diajarkan emang harus punya kitab. Kan kita mau ngaji kitab. Gimana ceritanya nggak punya kitab, nggak megang kitab. Akhirnya pengajian banyak cuma nguping. Itu Pak. Cuma saran aja. Kebetulan saya ini sebenarnya kitab ini saya daurahin. Kalau daurah panitianya bahkan mahal-mahal Pak bikin daurah. Ini kebetulan ada sisa 20 kemarin saya Ustaz tentang bilang. Ini yang saya pilih itu cetakan Darussalam cakep Pak. Kertasnya itu beda banget. Licin. Ya, tapi kalau orang-orang sekarang Ustaz pakai PDF ya silakan. Yang enggak gitu. Karena pengajian di masjid kan pengen duduk nerima semuanya ya tinggal duduk dengerin. Slide-nya ditampilin Ustaz. Bahkan nitip lagi Ustaz kalau ada yang fotokopiannya jadi di rumah kita baca lagi. Semuanya disediain sama Ustaz, ente ngapain? Ya kan? Kalau di pesantren santai-santai bawa kitab, bawa pensil jadi guru ngajar tuh diharokatin artinya gitu. Ini nggak punya kitab, duduk cuma gitu. Nanti di luar begitu di luar ngakunya udah ngaji, udah sok tahu banyak gitu. Nah ini yang fenomena yang kenapa kita sering kadang saya ngaji ngisi kajian juga hadis Riyadhus Shalihin kemarin ada bahas ada satu hadis banyak orang baru dapat satu hadis lalu dia nyalahin orang yang disampaikan benar. Tapi saat kondisi tertentu Rasulullah juga berbeda perilakunya, ada hadis lain. Jadi orang ini baru dapat satu hadis, baru ketemu dapat satu hadis. Maka kita kalau belajarnya belum tuntas, apalagi nggak sistematis, jangan sok tahu, jangan berani nyalahin orang. Belajar itu kita seperti kita berobat. Pasien apa kata dokter dengerin aja. Ini kita mau belajar tapi pengen ngetes guru, belajar tapi pengen buat ngerendahin orang. Tuh dengerin tuh apa juga gue bilang. Lu ada. Oleh kata Imam Syafi'i mengatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya seorang guru itu mirip dengan seorang dokter. Keduanya baik seorang guru maupun dokter tidak akan memberikan kalian nasihat wejangan manakala dia tidak dihormati. Dalam bait syairnya beliau mengatakan juga inna al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Di mataku kata beliau seorang alim, orang yang berilmu, dia adalah tinggi besar walaupun dirinya kecil.
walaupun orangnya masih muda. Tapi orang jahil, orang bodoh, walau dia di mataku orang kecil, rendah, walaupun umurnya sudah tua. Itu Pak. Orang berilmu gitu. Oleh karena itu dalam hadis Nabi, ad-dinu aqlun. Agama ini akal. Agama Islam itu rasional. Agama yang paling rasional adalah agama Islam. Oleh karena itu banyak para pendeta begitu dia mengkaji Islam, dia perbandingan agama, ngambil S2, S3 ke luar negeri, termasuk pernah kenal Yahya Waloni itu S3-nya di Israel. Mengkaji kitab Ibrani. Tapi begitu dia perbandingan agama, kok lama-lama dia makin meragukan agamanya. Padahal dia yang sering membaptis pendeta-pendeta. Akhirnya dia menemukan kebenaran itu, agama yang paling rasional adalah Islam. Agama-agama yang lain nggak rasional. Gitu. Jadi salah kalau orang mengatakan Islam itu nggak rasional. Ustadz, mana rasionalnya kita batal, kita kentut, buang angin, kok kita wudhu sementara yang kita buang angin nggak disentuh-sentuh. Itu ada manfaatnya, cuman kita yang belum tahu. Nah, ada maksudnya. Nanti pendekatannya psikologi, pendekatannya kedokteran medis nanti ada. Sama kita kan kemarin COVID tuh Pak. Wudhu itu kan pagi-pagi kita mau tahajud, wudhu yang enak tuh pakai istinsyak. Tahu istinsyak? Masukin air ke hidung, lalu keluarin istinsar. Itu seger banget. Itu obat COVID tuh. Tapi kita kebanyakan beda, bukan air, asap. Ngerokok, masukin asap, keluarin asap, istinsaknya asap, istinsarnya asap. Ah itu. Ini yang disuruh wudhu air malah asap yang dimasukin. Ya kan? Itu kebanyakan. Ya, kita mengenal sekilas dulu Imam An-Nawawi. Beliau namanya Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam ad-Dimashqi An-Nawawi. Nawa itu diambil dari kata desa tempat beliau lahir, maka beliau disebut Nawawi. Ya. Orang yang lahir di Pamulang, Al-Pamulangi. Atau pakai nama provinsi Al-Bantani. Beliau lahir Muharram tahun 631, sekitar tahun 1233 Masehi, abad 12 Masehi awal di desa Nawa, Syria, sekarang Suriah. Wafat 24 Rajab 676 Hijriah 1277 pada usia 45 tahun. Masih muda, beliau sudah dipanggil imam. Beliau imam dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu imam mujtahid. Yang paling pakar di mazhab Syafi'i ada dua yang disebut imam mazhab, yaitu Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i. Ada dua. Beliau keilmuannya begitu beragam, dari hadis, usul fiqh, kitab-kitab hadisnya kita banyak tuh, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, ada Al-Azkar, macam-macam. Nanti kita fikih yang tebal itu ada lagi Syarah Muhadzab ya, tebal itu hadisnya, yang syarah Muslimnya yang tebal. Ini sebenarnya banyak, cuman takutnya habis. Beliau digelari banyak muridnya, orang-orang mengagumi dengan kata Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Tapi dia pernah mengatakan saking tawadunya, aku benci terhadap gelar tersebut, maka aku tidak akan memaafkan orang yang pertama kali memberikan gelar itu. Saking tawaduknya. Maka ulama-ulama sufi, ulama tasawuf tidak senang karena pujian justru lebih menusuk dibandingkan cacian. Banyak orang terjerumus pada kemaksiatan, terjerumus pada dosa-dosa, terjerumus pada kealpaan justru dengan pujian. Banyak orang lulus diuji dengan cacian, dia sabar, tapi banyak orang tidak lulus diuji dengan pujian. Dipuji orang langsung bangga, narsis, langsung bolak-balik. Begitu pulang rumah ngaca terus. Ya.
Maka sebenarnya pujian sama dengan juga mirip dengan cacian, bisa menjerumuskan kita. Saking banyaknya kita dipuji, akhirnya kita takabur. Karena kita tahu takabur, kita merendahkan orang banyak. Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ada penjelasan dari beliau mengapa beliau menulis ini, kitab ini. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan, dan seterusnya. Beliau memuji Allah, memuji baginda Nabi, yang juga bersyukur, tahmid, tasyakur atas kepada Allah. Lalu kita dijadikan umat yang terbaik karena diutusnya baginda Nabi kepada kita. Lalu karena ada Nabi, ada Quran, kita menjadi khairu ummah, menjadi sebaik-baik ummah. Dan satu-satunya umat yang akan nabinya memberikan syafaat coba Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, kita punya tugas, punya misi sebagai khair ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita mau jadi khair ummah, sebaik-baik umat, tugas dan misi kita itu ada sekelompok kita. Allah enggak minta semuanya, tapi sekelompok kita dari umat Islam yang paling tidak ya ada yang senantiasa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Kalau ngajak kebaikan, Pak, mudah, dan potensi akibatnya enggak besar. Punya duit 2.000 udah jadi bisa soleh nggak? Bisa baik nggak? Masuk tromol atau kasih tukang parkir, kasih tukang pengemis, udah Pak jadi amal soleh. Baik, ngomong yang baik-baik jadi kebaikan nggak? Soleh nggak itu? Soleh. Tapi yang berat setelah itu wayanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu yang dan akhirnya banyak juga bukan hanya umat Islam, para ulama pun diam, nggak ada yang berani karena resikonya lebih besar. Banyak orang salah menempati ayat. Ustadz, bukankah kita dakwah harus lembut, harus bijak? Iya, ayatnya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar beda, jangan pakai ayat itu. Nah, ayatnya tadi, dan hadisnya apa? Hadisnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat, man ra'a individu, siapa orang yang melihat pengmungkaran di depan matanya, falyughayyirhu biyadihi, maka dia harus mengganti, merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kebisaannya, dengan kewenangannya. Wa illam yastati' fi bilisani, kalau enggak bisa dengan kewenangannya, dia enggak punya, maka dengan lisannya, dakwahin, ajak, tegur, nasihatin. Pun itu enggak bisa dan enggak mampu, fabi qalbi, dengan hatinya doain. Wa dzalika at'aful iman, tapi yang dengan doanya doa itu aja, kata Nabi, itu paling lemah iman. Kan ada, Ustaz, kita doain aja, ya itu paling lemah iman. Ya Pak, coba baca sirah sahabat. Sahabat kalau lihat-lihat kemungkaran udah mencabut pedang aja, Pak. Ya kan, mau tempeleng aja gitu. Ya, sekarang banyak orang lihat kemungkaran, para ulamanya pun banyak diam. Organisasi Islam itu di Indonesia ratusan, tapi kenapa kemungkaran, kemaksiatan merajalela, diam? Bahkan kesesatan
Kita nggak mampu untuk menutup memubaran Az-Zaitun. Kita mendiamkan Ahmadiyah yang puluhan tahun pada sesat. Mana umat Islamnya? Kemana ormas Islamnya? Kemana para ulamanya? Keberanian dan kemampuan amar ma'ruf ini yang sudah ditinggalkan. Kita banyak ngaji jadi aktivis masjid, begitu ngelihat orang mabuk diem. Di samping kita ada orang main judi, diem. Tapi katanya aktivis masjid, sering ke masjid. Jadi kalau kita mau jadi khairul ummah, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Belum keluar. Beliau mengatakan menulis kitab ini sebagaimana sebenarnya sudah beliau temukan banyak para ulama, tokoh-tokoh yang juga menulis kitab tentang adab, tapi banyak sudah ditinggalkan, bahkan mungkin karena kesulitan memahami, sehingga beliau menyusun kitab ini agak ringkas. Cuma ada 10 bab, itu pun ringkas-ringkas yang pokok-pokoknya saja. Maka kalau ditemukan di kitab ini tidak terlalu panjang lebar penjelasannya, memang itulah maksud Imam An-Nawawi membuat itu tidak panjang lebar, bahkan dalil-dalilnya yang dia pilih cuma yang sahih-sahih saja. Walaupun beliau mengatakan para ulama baik ahlul hadis maupun fuqaha sudah sepakat menggunakan hadis dhaif boleh untuk fadailul a'mal. Imam Nawawi ini. Jadi kalau ada yang ngaji lalu mengidolakan Imam Nawawi lalu mengatakan orang hadis dhaif jangan dipakai, jangan, Imam Nawawi sudah mengatakan itu di pembukaan ini. Ya, hadis dhaif beda dengan hadis palsu maudhu. Hadis palsu memang haram, nggak boleh sama sekali dipakai. Tapi hadis maudhu, hadis lemah itu dhaif, itu dhaif aja macam-macam. Ya, karena orang begini, Sahih Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu mensortir hadis itu sangat ketat, Pak. Ada rijalul hadis, para perawi hadis yang tidak sekali aja ketahuan nggak pernah sholat jamaah di masjid, itu derajatnya diturunin, saking ketatnya gitu. Jadi dhaif itu kadang juga ditertak pada misalnya ini orang hidup zaman sekian, tapi kok langsung ke sahabat, dia nggak mungkin ketemu dengan sahabat, pasti ada orang lain yang ini. Karena putus jadi derajatnya turun, gitu Pak. Tapi matanya bisa jadi benar, gitu. Cuma dari situ beda. Makanya kal fadailul a'mal boleh untuk semangat motivasi orang ibadah, itu boleh. Semangat belajar, semangat ibadah, semangat puasa sunnah, mengajar itu boleh. Nggak sama sekali nggak boleh. Maka belum lagi nanti ada perbedaan para ulama memandang, yang satu mengatakan ini hadis dhaif, tapi yang satu mengatakan ini hadis hasan sahih, boleh dipakai. Itu beda. Kita masuk bab 1 karena sudah mau jam 6. Cepat banget ya waktunya. Udah mau jam 6 kurang seperempat. Al-babul awal fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamlatihi. Bab tentang keutamaan membaca Quran dan menghafalnya, mempelajarinya, hamlah itu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yatluna itu yang membaca. Qara'a membaca, tapi khusus untuk Quran Allah menggunakan kata tala yatlu. Kalau bahasa kita tadarus, ngederes gitulah. Orang yang senantiasa baca Quran, kitab Allah, ya, membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, wa aqamu sholah, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan bersedekah, menginfakkan hartanya sebagian. Kata-kata mimma itu sebagian, Allah enggak minta semuanya tapi sebagian aja. Sirra wa alaniyah, baik dia dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam lagi banyak ataupun lagi sedikit, dalam lagi susah maupun lagi senang, ya, lagi krisis maupun lagi apa namanya itu, lagi inflasi maupun, ya, dia tetap, kalau lagi ada sedikit ya sedikit, lagi banyak ya banyak. Yarjuna li tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi dari Allah pastinya. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Kalau ayat banyak, Pak, seringkali ditutup dengan kalimat Asmaul Husna. Allah sebenarnya juga menyindir manusia. Ketika Allah menutup ayat ini, innahu ghafurun syakur. Kenapa ghafur dan syakur yang dipakai? Enggak, Allah innahu raufur rahim, innahu rahmanur rahim, innahu waliyun ghafur. Atau Allah ingin mengatakan innahu ghafurun syakur, seakan-akan yang orang enggak bisa belajar baca Quran, yang dia belum mampu untuk sholat 5 waktu, yang dia belum terketuk hatinya untuk infak di sedekah dan seterusnya, Ghafur, Allah mengampuni dia. Seakan-akan Allah ingin mengatakan dia, mudah-mudahan di lain waktu dia bisa. Kenapa yang kedua syakur? Orang yang sudah mau belajar Quran, baca Quran, deres Quran, dia mendirikan sholat, mengeluarkan rezekinya di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, baik dia lapang maupun sempit, Allah syakur. Mudah-mudahan itu wujud rasa syukur mereka kehadiran Allah. Gitu. Jadi ada kaitannya. Kenapa Allah tutup dengan kalimat Asmaul Husna? Ini tentang hadis, tentang ayat Quran tadi, ya, dalil. Jadi orang-orang yang senantiasa baca Quran, ya, fadilahnya itu dia akan diampuni oleh Allah dan dianggap sebagai mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dianugerahkan rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan lan tabur, dia seakan-akan sedang berdagang atau berbisnis di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan merugi selamanya. Selanjutnya ada dalil dari hadis, wa rawaina an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada kami dari Utsman bin Affan, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis kita baca lalu di belakang ada radhiyallahu anhu, maka itu sahabat Nabi. Siapapun sahabat Nabi, mau dia kecil maupun besar, dia tua maupun yang muda, tidak boleh dicaci. Maka kalau ada sahabat, ada teman, ada ustadz, ada aliran yang menghina, mencaci, memaki sahabat Nabi, maka dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baginda Nabi mengatakan, bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian umat manusia siapa orang yang belajar Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya lagi. Yang belajar ibu-ibu lalu udah belajar Al-Quran lalu ngajarin lagi ke anak-anaknya. Apalagi lebih bagus lagi ngajarin ke anak-anak tetangga, punya murid, wah itu ngalir, Bu. Maka
Ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa baca surah Al-Fatihah, ajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita, karena itu yang akan sering dibaca ketika dia sholat. Al-Fatihah dia bisa baca makhrajnya cakep, lalu dia bisa hafal surah Al-Fatihah sepanjang hayatnya dia baca, itu mengalir terus pahalanya buat kita, dari per ayat, dari per huruf. Tapi sungguh sayang kalau kita cuma ngirim anak kita ke IPA, lalu panggil guru private, kita nggak bisa ngajarin, lalu anak-anak kita bisa baca surah Al-Fatihah, bisa hafal surah Al-Fatihah, bisa sholat dengan gurunya yang ngajarin, guru privatnya, kita nggak dapat transferan, Pak. Sayang, yang dapat transferan pahalanya gurunya. Nah, karena Ustadz emang kayak nggak bisa, saya dari segi waktu ilmu nggak bisa, mau saya panggil guru, ya boleh, maka muliakanlah gurunya. Ini udah guru ngajarin tuh kan Pak, per huruf Pak, itu lebih berkah. Kalau ngomong begini kita ngomong begini kadang dibuktikan susah, tapi nanti ketika kita udah wafat di akhirat itu akan terlihat. Kita akan merasa berterima kasih kepada guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita yang telah mengajarkan agama, bisa sholat, ya. Anak-anak kita bisa doa Rabbighfirli wali walidayya, dari siapa? Dari gurunya. Anak kita bisa hafal baca Rabbana atina fid dunya, dari siapa? Dari gurunya. Anak kita mau makan baca Allahumma barik lana, dari siapa? Dari gurunya. Tapi seringkali kita meremehkan guru-guru agama. Seringkali kita merendahkan posisi guru-guru ngaji. Ini guru-guru banyak sertifikasi, sekolah-sekolah punya bos, tapi banyak guru-guru ngaji belum diperhatikan sampai sekarang, ya. Bayarannya cuma 50.000, ya. Apa? Saya kadang, silakan mau dibilang mau nyindir apa, tapi saya sering apa sih namanya itu, ngisi daurah buat, termasuk buat guru-guru TPA, guru tahfiz. Kadang makanannya lontong bakwan yang kayak udah kelamaan, kayak kepek-kepek basah gitu, dikasih buat guru-guru ngaji gitu, sama aqua gelas udah. Gimana gitu? Dari situ gitu. Maka saya Pak termasuk orang yang sudah banyak saya meninggalkan itu ngajar, termasuk di masjid-masjid majelis, ya. Mungkin lebih besar dari Jabal Rahmah udah berapa yang tadi. Kalau kita nggak dihormati, ya kita tinggal. Kalau memang sudah mau berguru, maka siaplah kita jadi murid. Jangan kita mau berguru tapi kita ngajarin guru, gimana coba? Ya ente ngaji sendiri deh kan gitu. Iya Pak. Maka Nabi mengatakan walastu bihayyabin liman la yahabuni walastu ara liman la yaraliya. Aku sanggup akan menghormati, menghargai orang menghormati diriku, maka aku lebih tidak bisa menghargai orang tidak menghargaiku. Imam Syafi'i Pak. Anak saya yang biasa ikut di rumah ngafal Quran, alhamdulillah 10 juz. Sekarang masuk pondok, tinggal nerusin 20 juz. Kalau di rumah juga kalau lagi salat dia jadi imam. Makanya saya waktu di rumah spesial, anak-anak spesial, anak apa yang hafal Quran pas spesial. Karena sejatinya dialah yang dituntun Allah, dipilih Allah untuk menjaga Quran. Maka hormati dia walaupun dia anak dia. Anak saya walaupun itu saya sering cium tangan dia Pak, walaupun dia nggak mau Pak. Dia cium anak saya, tangan saya cium. Karena nggak semua orang dipilih Allah untuk menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang dimampukan oleh Allah, disenengin oleh Allah untuk mencintai Quran, baca Quran, belajar Quran, hafal Quran, hormati dia. Berarti dia hamba Allah yang dipilih Allah untuk menjaga Quran. Dari makanannya, dari pakaiannya Pak. Hadis tadi rawahul Imam
Ini Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis ini waktu Ramadan udah sering saya baca, tapi saya enggak ngulang lagi enggak apa-apa karena ini ada dikutip oleh Imam. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata' bihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran." Orang yang baca Quran wa huwa mahir, dia pandai, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia di surga nanti. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa orang yang belajar Quran, baca Quran, lalu mengalami kesulitan, menemukan kesulitan dengan baca terbata-bata, susah payah dia, tetap dapat pahala. Wa huwa syakun alaih lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Jadi Allah menilai hasilnya, tapi Allah juga tidak melupakan prosesnya. Prosesnya Allah nilai, prosesnya Allah apresiasi, hasilnya pun Allah hargai. Itu Pak. Jadi jangan, Ustaz saya udah ngaji tahun masih gini aja, ya prosesnya tetap dihitung sama Allah. Jangan takut, tetap Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tetap baca Quran, walaupun yang terbata-bata, tetap motivasi terus baca Quran. Nah, kalau perlu guru cari guru. Oh boleh. Pak Haji waktu itu sempat bilang, di sini masjid difasilitasi ada guru. Kalau manggil guru sendiri nggak mampu, Pak, di masjid disediakan halaqah. Biasanya saya dulu, Pak, saya ini ngajar Pak dari TK sampai perguruan tinggi udah pernah. Dari TK. Waktu saya masih kuliah tuh ngajar TK, TPA. Gitu. Jadi dulu kalau TK tuh biasanya kita bikin halaqah sesuai dengan kemampuannya. Yang sini Iqra 1 2 atau Iqra 3 4. Sebelah sana 5 6. Yang sini udah Al-Qur'an itu halaqah. Biar enggak satu halaqah satu guru dibimbing. Begitu juga di masjid-masjid dan di majlis-majlis ilmu di Madinah, di Makkah seperti itu. Karena majlis-majlis ilmu awalnya dari masjid. Al-Azhar juga begitu. Maka jangan punya masjid udah besar, udah cakep, udah ber-AC, jangan sepi. Ada pengajian ya, udah diumumin, udah diiklanin ya, nggak mau datang. Padahal tinggal ibaratnya kalau kita batuk aja nyampe di masjid. Ini kan masjid deket banget Pak. Ibaratnya kita batuk aja nyampe gitu. Ini masjid kan nunggu komat baru datang. Baru azan. Padahal kan kita itikaf di masjid pahala Pak. Ya. Daripada di rumah. Selanjutnya hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Wan Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah saya sudah sampaikan. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah. Orang mukmin yang baca Quran, yang senantiasa baca Quran, perumpamaan seperti buah utrujjah. Ya. Aromanya apa tuh? Utrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya enak, rasanya juga enak. Wa wasalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an wa masalut tamrah. Ini saya enggak baca air lagi ya, karena waktunya ada ini, karena udah pernah saya baca. Hadis selanjutnya dari Umar bin Khattab. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hadis Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan derajat sebagian kaum dengan Quran dan merendahkan kaum yang lain. Orang yang hafal Quran, yang senantiasa jadi sahabat Quran, Al-Quran akan jadi sahabat dia ketika dia wafat, sahabat dia ketika dia di alam kubur. Ketika kita melek, kita terang, kita jadi sahabat Quran, maka Quran akan jadi sahabat kita manakala kita berbaring di alam kubur yang gelap dan sepi. Bahkan dia akan memberikan syafaat pertolongan kita di yaumil akhir. Selanjutnya dari Umamah, ini juga sudah saya sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Ibnu Umar, baginda Nabi bersabda, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh dengki, hasad kecuali dalam 2 perkara. Ya. Rajulin atahullah
Al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nar. Kepada seorang yang Allah datangkan dia Quran, Allah ajarkan dia Quran, Allah mudahkan dia jadi mahir Quran, dan dia mendawamkan itu pagi dan siang, boleh tuh kita hasad, enak ya dia ya bisa baca Quran, itu boleh Pak Dengki. Gimana caranya ya? Itu boleh hasad terhadap orang yang ahli Quran. Yang kedua yang boleh kita hasad dan dengki kepada yang kedua adalah wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nar. Kita boleh dengki, hasad kepada orang yang dianugerahkan kekayaan, rezeki kok gampang, dan dia berinfak terus pagi dan siang dengan itu. Wah, enak banget ya. Pahalanya banyak tuh Pak Haji itu. Duitnya banyak, rezekinya, tapi infak. Ada masjid lagi butuh ini dia bang. Ada anak yatim minta maulid dia nyumbang. Pahalanya banyak. Zaman Nabi begitu Pak. Ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, kalau kami sholat, orang kaya sholat, kami puasa, orang kaya puasa, kami jihad, orang kaya jihad, tapi kami nggak bisa nandingi orang kaya kalau dia bisa zakat, dia bayar ini, gimana ya Allah? Apa kata Nabi? Mau aku tunjukkan untuk menyaingi mereka? Sering-sering baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh girang tuh. Oh zikir terus. Besok dia balik lagi, ya Rasulullah, orang kaya tahu juga nih zikir. Gimana ya Roh? Ya itulah lebihnya orang kaya di antara kalian gitu. Kelebihan orang kaya kan gitu. Ya. Semangat mau berlomba-lomba dalam kebaikan sih. Kalau kita malah yang nyari yang dikit, punya duit ratusan ribu, mana yang 2.000 ya? Orang beli korban aja, Pak Haji, yang paling murah yang paling murah Pak, tinggal tulang sama kulit. Umurnya mah cukup, tapi tulang sama kulit gitu kan. Waraina aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud bilafzin la hasada illa. Di hadis lain ada tapi matannya beda. Karena sudah jam 6, kita lanjutkan nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena masih ada 2 halaman lagi. Saya silakan dulu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya ibu-ibu belum pernah. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mensikapi umat Islam di dalam kompleks itu kan kecenderungan terjadi konflik dalam arti pemahaman yang tidak global, dalam arti bahwa ilmunya tuh seperti yang Ustaz tadi singgung, nggak seberapa, tapi merupakan komunitas yang sering menciptakan konflik. Nah, mengubah yang konflik menjadi selaras, ideal untuk Islam, maksudnya rahmatan lil alamin, itu ini perlu tahap apa itu? Karena masjid kan memang memfasilitasi segala macam, tetapi kembali kepada orangnya itu kayaknya ilmunya nggak nyampe untuk menselaraskan rahmatan lil alamin. Udah Pak Haji? Ya. Satu lagi tadi? Ya, silakan Pak. Oh iya.
kali pahalanya sholat di Masjidil Haram dengan humanitas 1000 kali. Tapi bertupai karena bukunya dihitung semua, apa itu namanya, dagingnya dihitung semua mahal. Itu kan keutamaan dari amal di bulannya. Boleh tidak? Selama ini kan kita hanya berharap, ternyata kalau puasa itu mencari ridhonya Allah. Saya beramal itu karena mencari ridhonya Allah. Tapi kalau niatnya saya beramal itu karena mencari keutamaannya, mendapat ganjaran dari Allah nanti, boleh tidak? Terima kasih. Yap. Satu lagi ibu-ibu sekalian, 3 ada? Kalau enggak kita jawab. Ya, yang pertama saya jadi ingat dulu pernah saya belajar ngajar juga manajemen, Pak. Bingung kan alumni PTIG ngajar manajemen. Salah satunya saya belajar ngajar manajemen konflik. Nah, karena dulu memang saya mungkin dilihat pengalaman organisasinya banyak. Dari masih sekolah di santri sampai ke kampus. Jadi pernah ngajar manajemen konflik. Kalau masalah ini diantaranya begini. Saya jadi ngajar di masjid sama di kampus memang beda. Caranya, metodologinya, bahkan kata-kata susunan kalimatnya kita harus bedakan. Kalau di kampus, apalagi yang pasca, saya bisa modelnya debat, modelnya jadal, karena memang itu yang dilatih ketika seorang apalagi sudah S3 itu kan menyiapkan orang jadi pakar, doktor. Kalau dia tidak bisa menjawab soal pertanyaan-pertanyaan bahkan yang seradikal mungkin pun, bagaimana nanti dia akan menjawab atau memberikan solusi-solusi di tengah-tengah masyarakat. Makanya beda. Dan pengajiannya beda. Maka banyak juga orang yang ngajar di masjid disamain dengan di kampus. Ini yang salah. Kita ngajar menyediakan nuntun umat beda dengan di kampus yang memang orang cendekiawan, orang ilmuwan, ya. Maka kita ngajar itu biqadri uqulihim. Kata-katanya ilmu kita sesuai dengan masyarakat yang kita atau audiens yang kita hadapi gitu. Pertama. Maka biasanya kalau di umat itu disaring. Disaring itu maunya jamaahnya apa nih? Pengajiannya begini Pak Haji, begini gitu. Oh ya, silakan. Tapi kalau juga kita pengertinya, tapi nanti metode begitu kita pulangkan ke ustadznya aja. Nanti bagaimana caranya? Nah, nanti apakah yang tadi metode halaqah, metode apa gitu. Ada lagi nanti daurah, metode daurah. Atau metode namanya asistensi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mahir baca Quran, dia bisa ngajarin temennya yang baca. Jadi nggak semuanya ke guru gitu, karena guru nggak bisa pegang semua dan seterusnya. Ya, sistemnya ada yang sistemnya kayak daftar. Sekarang kan pakai ini tadarus di rumah terusin, lapor apa gitu. Jadi, nah, yang kalau kedua juga tadi saya bilang, kalau perbedaan itu sudah sunatullah Pak. Yang nggak boleh, yang haram kita lakukan, kita permusuhan. Kalau perbedaan udah sunatullah, kan saya udah sering bilang, kita sama adik sama kakak kita aja, padahal satu bapak satu ibu kita beda. Kok bisa si kita suka sayur asem, tapi kakak kita sukanya semur, adik kita sukanya soto. Dari satu rahim. Kok kebisaannya, skillnya beda. Kita sama bapak sama kakak kita sama adik kita. Ya, kesenangannya beda. Bagi kalau mau hiburan misalnya kok beda-beda. Saya senangnya ke gunung. Kakak saya misalnya nikmati nonton, adik saya macam-macam gitu. Di makanan beda, ketika hiburan itu beda. Jadi perbedaan itu sunatullah. Enggak bisa kita samain. Nah, yang tidak boleh permusuhan. Makanya tadi saya bilang perbedaan dalam mazhab itu bisa jadi rahmah manakala
disikapi dengan dan kita belajar dengan sistematis, dengan bijak. Karena belajar banyak tidak sistematis itulah seringkali kita mudah menyalahkan orang. Lebih parahnya lagi gurunya yang ngajarin itu. Pak, ini mazhab ini begini itu, tapi yang paling benar, yang paling bagus adalah mazhab ini. Akhirnya murid-muridnya ngikutin. Begitu ngelihat orang yang beda dengan dia, salah. Ustadz ini pernah bilang gini, gitu. Kan gitu, Pak. Gurunya begitu. Bahkan ada sampai yang bilang jangan belajar sama guru yang begini-begini. Nah, cuma karena gurunya enggak jenggotan dia nggak mau ngajar, nggak mau belajar sama. Cuma karena gurunya bukan lulusan Timur Tengah. Kalau yang Timur Tengah lebih ya. Itu kan yang begini-begini. Ternyata banyak juga. Yang kalau di konflik itu kadang diciptakan dari juga memang dari ada sumbernya juga. Maka perlu memang dituntut. Seperti lompatan-lompatan tadi, kita mau memahami agama ini pemahaman kita secara syar'i apa secara akidah. Pemahamannya nanti beda. Kalau secara syariat, kan saya bilang sederhananya. Saya datang ke Masjid Jabul Rahmah nih. Sholat, Pak, pakai celana ya. Dari bawah dada sampai bawah dengkul. Sah nggak, Pak? Sah. Datang ke Jabal Rahmah, tapi secara akhlak adab orang ngeliatin ini mau ngapain ke masjid ya. Jangankan mau jadi imam ke masjid aja, mungkin pengurus mau kemana mas? Masjid mau begini. Nah ini secara syariat sah ya. Sama pernah saya kasus ada pertanyaan begini, ada seorang laki-laki ya, istrinya meninggal pagi, sore udah mau nikah, Pak. Boleh nggak secara akidah? Apa secara syariah? Boleh. Orang laki nggak ada apa namanya tuh iddah seperti perempuan. Orang di poligami aja boleh, istri masih ada. Tapi secara akhlak, adab kalau orang ini kan orang-orang kita bilang kuburan istrinya masih basah belum kering udah mikirin kawin lagi. Nah, itu ya. Yang kayak seperti ini yang seringkali nggak bisa dipahami sama kita sebagai umat Islam. Kita selalu kalau bicara agama halal haram, boleh apa enggak, makruh bukan, agama cuma bukan itu. Tapi saya bisa memahami kenapa yang dulu saya pernah dari awal saya ketika di Jabal Rahmah ini saya bilang karena kita mindset kita dari dulu ketika belajar agama langsung fikih. Di pesantren pun belajar, coba yang pesantren tuh, kebanyakan kitab yang dikajinya fikih. Jadi mindset kita beragama cuma fikih, boleh apa enggak, haram halal, padahal agama itu memang bagian dari agama, tapi agama bukan itu doang gitu loh. Ada adab di atas agama, apa di atas syariah itu ada adabnya gitu. Jadi orang yang syariahnya hebat sekalipun tapi adabnya nggak ada, ya rendah juga, Pak. Nah, gitu. Jadi tadi kalau kembali gitu manajemen konflik seperti itu. Jadi memang memetakan dulu apa nih permasalahan, problemnya. Masukan dari jamaah gimana nih, lalu nanti dirapatkan oleh pengurus bentuknya gimana ya, misalnya baca Quran dari sisi Quran dipetakan dulu konsepnya. Kalau biasanya itu kalau apa praktes ya gitu, jadi untuk mengklasifikasi yang Iqra 1 apa yang belum mampu baca Quran sama sekali, kenal huruf berapa orang, udah pernah ya, udah nanti terus maunya gimana gitu ya. Tapi kalau sudah semua di jalan Pak Haji, intinya gitu, itulah dakwah, itu udah perjuangan dakwah. Nabi itu ya sampai sama Nuh itu ngeluh curhat sama Allah, udah lama umurnya udah berapa tapi pengikutnya cuma belasan orang, ya Allah gimana ya Allah. Itu dakwah, Pak. Karena dakwah itu berat, maka banyak orang yang nggak mau didakwah. Apalagi kalau dakwah ini mudah,
lalu nanti bisnisnya menggiurkan, dakwah itu orang banyak yang berat. Ya, berjuang di dalam dakwah itu memang berat. Itulah. Tapi ini masih mending ya, ngajak orang subuh-subuh ke masjid, ngajak orang ngaji, udah mau datang. Yang kedua, kalau kita mau ibadah, lalu kita mengharap pahala, mengharap ada fadilahnya. Padahal orang juga mengatakan kita kan nggak mengharap ridho Allah. Sekarang saya bilang, saya tanya, fadilah-fadilah yang tadi disebutkan itu dari siapa? Kita taunya. Bukankah itu juga dari Allah? Bukankah itu juga dari utusan Allah? Maka kalau kita bersolat berjamaah di masjid pengen dapat pahala 27 derajat, maka sejatinya kita juga berharap ridho Allah. Karena Allah yang menjanjikan itu. Maka ini juga yang jadi guru apa metode ngajar. Apa tuh? Punishment and reward and punishment. Itulah cara Allah. Allah mengiming-imingi surga bagi yang taat, Allah juga mengancam neraka bagi yang tidak taat. Allah mengiming-imingi pahala bagi yang mau ibadah, Allah mengiming-imingi dosa bagi yang melanggar, gitu loh. Sama orang tua mengiming-imingi anak-anaknya, misalnya mau ibadah kasih hadiah, boleh Pak. Walaupun nanti enggak seterusnya. Kalau adek bisa puasa Ramadan ini full, nanti baru papa beliin sepeda baru, boleh Pak. Lalu anaknya baru kan, boleh. Karena itu juga metode Allah dalam mendidik umatnya, metode Nabi dalam mendidik umat. Kita pakai boleh. Kalau kita mau kurban lalu kita ada niat juga dapat pahala, karena fadilah itu kan yang menyampaikan Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang disampaikan Nabi bukan berdasarkan nafsu belaka, tapi juga sudah atas izin Allah, ridho Allah. Ketika kita berharap pahala kurban yang begitu banyak luas, juga kita berharap dari Allah. Kalau kita berharap dari Allah berarti ridho Allah, gitu, sama, nggak masalah. Nah, cuma karena kita mungkin pernah dengar ustadz-ustadz yang menyampaikan di situ dalam pendekatan tasawuf, akhirnya kita bertanya. Kalau pendekatan tasawuf, ahli-ahli sufi banyak juga yang mengatakan dia sudah lagi beribadah tidak berharap pahala. Dia beribadah tidak lagi berharap dengan mendapat surga. Dia tidak lagi ibadah cuma karena takut masuk neraka. Tapi ada juga para ulama-ulama sufi yang ibadah taat sama Allah karena cintanya sama Allah. Masalah nanti Allah masukin dia di surga apa neraka itu urusan Allah nanti, gitu. Yang penting Allah mencintai dia. Ada juga nanti ridho Allah yang dicari. Masalah Allah nanti ngasih dia apa, itu urusan Allah. Nah, itu pendekatannya tasawuf. Ada ridho, ada khauf, ya, ada syauq, ada rindu gitu. Orang yang cinta sama Allah, bukti cintanya selalu kangen sama Allah. Jadi hidupnya selalu nunggu azan, Pak. Karena azan wasilah dia bertemu dengan Allah. Bahkan bukan hanya azan, waktu sholat, kematian dia tunggu. Karena dengan kematian itu wasilah dia bertemu dengan Allah. Maka orang-orang yang sudah cinta dengan Allah, rindu dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, justru kematian itu ditunggu. Tapi orang yang jauh dengan Allah, cintanya sama dunia bukan sama Allah, cintanya palsu kepada Allah, dia takut justru mati. Itu. Orang yang sudah cinta kan pasti kangen kan? Pernah cinta kan? Karena kita cinta ada timbul kangen. Begitu juga orang-orang yang sudah cinta sama Allah selalu kangen sama Allah, pengen ketemu. Maka Imam Ghazali bukan hanya sholat 5 waktu, satu malam dia kesiangan nggak sholat tahajud, nangis Pak sampai siang. Jadi saat-saat dia berkontemplasi dengan Allah itu kok kelupaan kesiangan, gitu. Lupa dia kesiangan, itu Pak. Nah kita sholat subuh kesiangan hampir tiap hari biasa-biasa aja karena belum ada cinta, belum ada cinta berarti belum ada cinta. Kita sholat, kita puasa, kita ibadah yang lain masih menggugurkan kewajiban, bukan karena kita belum pada tahap kita berharap cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak. Ada lagi satu lagi kalau enggak
Cukup? Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa, ya inilah kita ngajinya kalau nggak bisa lama. Kita sudah dibatasi selalu dengan waktu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi bagi yang belum bisa baca Quran. Jangan malu, jangan pernah putus asa. Tidak ada kata terlambat. Yuk belajar Quran. Ya, terbata-bata kata kitab suci Al-Quran bukan buat pajangan tapi buat dibaca. Dia bacaan. Maka ada orang orientalis Pak mengatakan dari kesimpulan hasil penelitian dia, Quran ini katanya tidak asli. Quran itu buatan Nabi Muhammad. Quran itu buktinya di mana katanya? Karena memang tidak ada bahasanya itu dulu berbeda-beda ya tulisannya. Saya pernah dalam diskusi itu saya mengatakan memang itu saya yang salah kaprah, termasuk umat Islam juga. Quran itu sejatinya bacaan bukan tulisan. Oleh karena itu Quran begitu turun bukan ditulis. Para sahabat mendapatkan Quran dari Nabi tidak dengan tulisan tapi bacaan, halakoh di drill, baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq begitu. Alladzi dulu saya ngajar tahfiz juga gitu di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, itu kan di drill. Nanti kalau tiap hari baca lama-lama hafal, anak-anak baca. Nanti kalau 1 sampai 5 baca sama-sama. Itu drill. Jadi belum tulisan. Tulisan itu baru setelah Nabi wafat dikumpulkan para sahabat untuk ditulis. Jadi kalau dibilang bukti bahwa Al-Quran bukan asli karena banyak tulisannya bermacam-macam, ada tulisan dengan gaya kufi, dari sulusi, dari rik'ah, dari nasi, itu memang tidak, dia nggak paham bahwa Quran memang awalnya bukan tulisan tapi bacaan. Nah, demikian, oleh karena itu Quran jangan cuma kita punya di rumah lalu kita lihat cuma terjemahnya, tapi belajar dia baca. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar Quran, memahami Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Pun begitu buat saya yang berbicara di depan, karena yang berbicara juga masih belajar dalam iman dan takwa. Tidaklah lebih baik daripada yang mendengarkan dan duduk. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi kita dalam ridhonya. Amin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.